warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazulandari, kelas PBA 2B, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan materi tentang psikologi pendidikan guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah psikologi pendidikan. Yang saya awali dari penjelasan dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Yang pertama dari kelompok 1. Nah, yang judul makalahnya yaitu pentingnya psikologi pendidikan dalam pembelajaran. Baik, psikologi ini merupakan istilah lama yang berarti ilmu jiwa yang terdiri dari dua kata, yaitu psiko dan logos, yang artinya psiko berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi psikologi itu berarti ilmu jiwa. Dan sebagai kesimpulannya, psikologi itu merupakan ilmu yang menyelidiki atau membahas tingkah laku pada manusia, baik yang tertutup maupun yang terbuka, dan baik secara individu maupun yang secara sekelompok. Nah, kemudian pendidikan. Pendidikan ini berasal dari pendidikan, arti pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan yaitu proses perubahan sikap atau tingkah laku seseorang atau sekelompok melalui upaya pengajaran ataupun pelatihan. Kemudian peran psikologi pendidikan dalam pembelajaran itu sangat penting. Oleh karena itu, pengetahuan tentang psikologi pendidikan harusnya menjadi kebutuhan bagi para guru dan bahkan siapapun yang merasa dirinya sebagai pendidik. Kemudian kelompok 2 dengan judul materi sifat dan kejiwaan manusia. Nah, sifat merupakan bentuk tingkah laku yang sudah melekat pada diri manusia. Sifat merupakan gambaran dari perwujudan dan kenyataan yang terlihat nyata. Ini juga menandai bentuk kenyataan yang terlihat oleh mata dan sudah ada sejak awal mula, atau sifat yang sudah melekat pada diri manusia, hewan maupun tumbuhan. Kemudian hakikat kejiwaan manusia itu terwujud dengan adanya kekuatan-kekuatan serta aktivitas kejiwaan yang ada pada diri manusia yang menghasilkan tingkah laku yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, selanjutnya kekuatan jiwa manusia. Nah, mengenai kekuatan jiwa manusia telah dibahas oleh para tokoh pendidikan dunia sejak abad sebelum Masehi. Yang pertama itu dibahas oleh Plato dan yang kedua dibahas oleh Jean-Jacques. Nah, yang pertama oleh Plato. Dikatakan oleh Plato bahwa kekuatan jiwa manusia itu terdiri dari 3 kekuatan. Yang pertama akal, yang kedua spirit, dan yang ketiga nafsu. Nah, akal ini menurut Plato merupakan kekuatan yang paling penting dalam diri manusia, karena dengan akal manusia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Kemudian kedua yaitu spirit. Spirit ini merupakan kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia. Dan yang ketiga yaitu nafsu. Dikatakan oleh Plato bahwa nafsu ini merupakan kekuatan yang paling konkret yang ada pada diri manusia, yang dapat membedakan keinginan yang berguna maupun yang tidak berguna. Nah, kemudian menurut Jean-Jacques bahwa kekuatan jiwa manusia ini terdiri dari 5 kekuatan. Yang pertama, penginderaan terjadi apabila objek-objek eksternal berinteraksi dengan organ-organ indera. Kemudian yang kedua, perasaan sangat erat hubungannya dengan penginderaan. Kemudian yang ketiga, keinginan sangat erat hubungannya dengan perasaan senang tidak senang maupun setuju tidak setuju, cocok dan tidak cocok. Kemudian kemauan sangat erat hubungannya dengan keinginan. Dan yang kelima, akal merupakan penemu sesuatu ide atau membenarkan sesuatu ide. Kemudian aktivitas kejiwaan manusia. Nah, aktivitas kejiwaan manusia ini terdiri dari tanggapan, fantasi, ingatan,
kemudian berpikir, asosiasi, intelijensi, perasaan, kemauan atau kehendak, dan gejala jiwa manusia. Kemudian kelompok 3 dengan judul materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, menurut beberapa ahli biologis bahwa pertumbuhan ini merupakan suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat, serta pikiran dimensi daripada tubuh dan bagian-bagiannya. Sedangkan perkembangan yaitu sama hanya dengan perubahan-perubahan yang meliputi pengetahuan, kemampuan, kecerdasan, kemudian moral, keyakinan agama, dan lain sebagainya. Sedangkan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan itu adalah penyempurnaan spiritual, sedangkan perkembangan yaitu penyempurnaan fungsi. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan yaitu terdiri dari 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Nah, dalam faktor internal terdiri dari faktor genetik, faktor fisiologis, dan faktor psikologis. Sedangkan faktor eksternal yaitu hal-hal yang berkaitan dari luar, meliputi lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu dengan judul materi hereditas. Hereditas ini adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lainnya melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku, melainkan dengan struktur tubuh. Selanjutnya yaitu materi kelompok 5 dengan judul materi yaitu psikologi lingkungan. Nah, psikologi seperti yang saya sudah jelaskan pada materi awal, yaitu psikologi itu berarti ilmu jiwa yang terdiri dari 2 kata yaitu psiko dan logos. Psiko berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi psikologi itu dikatakan dengan ilmu jiwa. Nah, sedangkan lingkungan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan dunia luar seperti hutan, lautan, dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu jenis lingkungan alamiah, kemudian lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Dan teori psikologis lingkungan. Nah, teori psikologis lingkungan juga terdiri dari 5 teori. Yang pertama teori pembangkitan, yang kedua teori beban lingkungan, kemudian yang ketiga teori hambatan tingkah laku, yang keempat teori ekologi, dan yang kelima teori stres lingkungan. Materi keenam yaitu tinjauan teoretis tentang pelajar. Nah, pandangan belajar dalam teori ini adalah perubahan tingkah laku sebagai interaksi antara stimulus dan respons. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami oleh siswa-siswi melalui hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respons. Kemudian materi ketujuh yaitu intelijensi. Nah, intelijensi ini berasal dari bahasa Inggris intelligence dan dari bahasa Latin intelektual dan intelligentsia. Intelijensi ini pertama kali ditemukan oleh Spearman dan Wynne Jones pada tahun 1951 yang mengemukakan adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan yang dapat melengkapi akal pikiran manusia tunggal pengetahuan sejati. Nah, sedangkan menurut M. Daliono bahwa intelijensi ini adalah kekuatan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap sesuatu situasi atau masalah yang meliputi berbagai jenis kemampuan psikis. Kemudian, intelijensi juga ini dapat diartikan sebagai kekuatan yang sudah dibahas sejak lahir yang memungkinkan seseorang dapat melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Selanjutnya materi ke-8 yaitu pengenalan peserta didik. Nah, peserta didik ini menurut pandangan pembelajaran, peserta didik ini adalah objek didik, subjek didik, dan bisa juga dikatakan keduanya subjek dan objek didik. Sedangkan menurut pandangan konvensional, peserta didik ini memiliki ciri, karakteristik, dan kehidupan bagi setiap peserta didik. Jadi karakteristik peserta didik adalah kepribadian atau watak, budi pekerti, serta sifat kejiwaan yang dimiliki oleh peserta didik yang menjadi ciri khas atau pembeda antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya untuk menanamkan sifat-sifat dan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Kemudian materi ke-9 yaitu readiness dalam belajar.
Nah, readiness ini diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang dalam berbuat sesuatu atau mempelajari sesuatu. Sesuai dengan kenyataan bahwa masing-masing individu itu mempunyai perbedaan individual, maka setiap dari mereka mempunyai latar belakang perkembangan masing-masing yang berbeda-beda. Dan dalam kehidupan, seseorang itu akan berbuat sesuatu sesuai dengan pengalaman yang telah dialaminya, sehingga ia dapat berkreasi sesuai dengan cara tertentu. Materi ke-10 yaitu motivasi belajar siswa. Nah, motivasi belajar siswa tentunya sangat penting, apalagi bagi setiap peserta didik, karena motivasi ini merupakan pendorong atau setiap usaha agar mempengaruhi tingkah laku peserta didik, sehingga peserta didik ini mampu belajar dan memperoleh tujuan sesuai dengan cara tertentu. Jadi motivasi belajar ini merupakan pendorong agar peserta didik ini melakukan pembelajaran dengan senang atau bersungguh-sungguh. Materi ke-11 yaitu kesulitan belajar. Nah, namanya kesulitan belajar biasanya terjadi banyak terjadi pada peserta didik, karena kesulitan belajar ini dapat menyebabkan peserta didik itu tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, dan kesulitan belajar dapat menyebabkan prestasi peserta didik itu menjadi lebih rendah. Dan dengan adanya kesulitan belajar, peserta didik ini dapat menimbulkan kesulitan, kemudian dapat menyebabkan ataupun memaksakan peserta didik untuk berhenti di tengah jalan. Selanjutnya, materi terakhir yaitu aplikasi psikologi belajar. Nah, seperti yang kita ketahui, belajar itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap peserta didik, karena hanya dengan belajar kita sebagai peserta didik itu mampu ataupun dapat mencapai sesuatu ataupun tujuan dengan cara tertentu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian pemaparan materi ataupun penjelasan materi psikologi pendidikan dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.